Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berjumpa kembali bersama Gemar Ilmu. Hari ini kita akan membacakan sebuah berita yang cukup membahagiakan bagi calon ASN yang tidak lolos atau tidak mendapatkan informasi pada tahap 2 kemarin. Di sini pemerintah akan menyediakan, yaitu dengan mengangkat mereka menjadi P3K paruh waktu. Nah, P3K pada waktu ini menjadi kesempatan bagi pegawai non-ASN, baik itu yang terdata di database BKN maupun yang tidak terdata di database BKN. Mereka akan mendapat kesempatan menjadi P3K pada waktu. Ini untuk memperjelas status mereka, karena pemerintah akan menuntaskan honorer per 1 Oktober tahun 2025. Pegawai non-ASN yang ingin menjadi P3K paruh waktu akan melewati beberapa tahapan. Berikut ini rangkaian tahapan berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu nomor B/3832 M.SM 01.00 tahun 2025, yaitu usulan penempatan kebutuhan, yaitu pada tanggal 7 sampai tanggal 20 Agustus tahun 2025, diperpanjang hingga 25 Agustus tahun 2025. Pejabat pembina kepegawaian PPPK tiap instansi itu harus mengajukan promosi P3K paruh waktu dalam lengkap dengan jumlah kebutuhan, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, serta unit penempatan, dengan melampirkan surat resmi dan SPTJM melalui sistem elektronik BKN. Ini sudah diajukan oleh pemerintah daerah masing-masing, dan tahapan mulai hari ini adalah yaitu mengisi daerah bagi calon P3K paruh waktu. Penempatan kebutuhan oleh Menpan RB tanggal 21 sampai tanggal 30 Agustus ini sudah juga dilalui dan diperpanjang hingga sampai 4 September. Jadi pada tahap ini tanggal 21 sampai tanggal 30 ini, saat ini penetapan kebutuhan oleh Menteri dibarengi dengan jadwal pengisian daerah. Nah, setelah proses verifikasi, Menpan RB akan menetapkan kebutuhan formasi secara resmi berdasarkan usulan yang telah diajukan. Pengumuman alokasi kebutuhan itu tanggal 22 Agustus sampai 1 September. Diperpanjang menjadi sampai 6 September tahun 2025. Alokasi formasi itu diumumkan agar instansi maupun calon pelamar bisa memantau ketersediaan formasi yang telah ditetapkan. Jadi mereka sudah ditetapkan tempat mereka bekerja, yaitu formasinya. Jadi mereka yang kebetulan ada kode R3T, nah kode R3T ini akan mendapatkan penempatan pada pengumuman yang akan dikeluarkan oleh BKN. Lalu tanggal berapa mulai mengisi daftar riwayat hidup? Nah, pengisian daftar riwayat hidup ini yaitu mulai tanggal 23 Agustus hari ini sampai tanggal 15 September. Jadi bahkan ada perubahan, yaitu mulai tanggal 28 Agustus sampai tanggal 15 September diundur. Di tanggal 23 hari ini bagi rekan-rekan yang membuka SSCSN-nya belum ada tombol untuk mengisi daftar riwayat hidupnya, nanti dibuka lagi pada tanggal 28 Agustus sampai tanggal 15 September. Pelamar non-ASN yang memenuhi syarat itu diwajibkan mengisi daerah melalui akun SSCSN masing-masing, dilengkapi dengan dokumennya pendukung. Apa dokumen pendukungnya? SKCK, kemudian MCO, yaitu bebas nafkah, surat keterangan sehat jasmani dan rohani,
kemudian pernyataan 5 poin itu harus disiapkan. Nah, usulan dan penempatan nomor induk P3K per waktu itu akan dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus sampai 20 September. Instansi mengajukan penerbitan NIP P3K ke BKN maksimal 7 hari kerja setelah penetapan formasi. Nanti BKN mengeluarkan penetapan formasi, maka pemerintah daerah akan mengusulkan penerbitan NIP untuk P3K per waktu maksimal 7 hari kerja setelah penetapan itu. Kemudian BKN menerbitkan NIP-nya dalam jangka waktu yang sama, itu sampai 7 hari juga. Pengangkatan resmi P3K per waktu setelah NIP itu diterbitkan, resmi mengangkat pegawai P3K per waktu berdasarkan perjanjian kerja, yaitu 1 tahun sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dan dijadwalkan mulai tanggal 1 Oktober itu SK akan diterbitkan dan pelantikannya diserahkan kepada P3K per waktu. Demikian berita yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa share, like, dan subscribe agar channel kita ini dapat berkembang, memberikan informasi yang penting bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.